Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih ba'da al-'iyadhi billah minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala subhanahu wa ta'ala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم ارحمنا بالقرآن وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه وبعد. Ma'asyiral muslimin, hamba-hamba Allah sekalian yang kami muliakan, puji dan syukur kita untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita untuk kekasih Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta, satu kalimat yang indah. Senantiasa cinta lambang dari satu bentuk kelembutan jiwa, kehangatan di dalam hati, dan yang menyebabkan seluruh orang merasa ada dan berharga. Allah subhanahu wa ta'ala telah menanamkan cinta sebagai fitrah. Cinta adalah gharizah. Setiap kita disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala memiliki cinta ini. Hanya kita ingin memaparkan kepada Bapak Ibu semua tentang hakikat daripada cinta, cinta yang benar, cinta yang sahih, dan cinta yang haram, cinta yang terlarang. Saat kita bicara tentang cinta, saya bukanlah seorang pakar yang pantas untuk menceritakan tentang cinta sehingga seluk-beluknya menjadi uraian saya. Ini bukan. Ini spesialisasi daripada Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam buku beliau Taman Orang-orang yang Bercinta. Hanya saja secara umum kajian kita ini saya akan mengarahkan semua cinta kepada Allah, kepada Rasulnya. Karena inilah tingkat iman yang tertinggi. Sampai Allah lebih dia cintai dari segala-galanya dan Rasul lebih ia cintai setelah Allah. Umar bin Khattab berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ba'dallahi wa ba'da nafsi fa anta ahabbun nas ilayya." Wahai Rasulullah, setelah Allah dan setelah diriku, engkau adalah yang paling saya cintai. Maka kata Rasulullah, kalau begitu hai Umar, engkau belum lagi
seorang mukmin. Hatta akuna ahabba ilaika min nafsik, sampai saya lebih engkau cintai dari diri engkau sendiri. Jadi setelah Allah langsung saya, baru dirimu. Maka kata Umar, fa anta ahabbun nas ilayya hatta min nafsi. Kalau begitu ya Rasulullah, engkau adalah yang paling saya cintai, bahkan mengalahkan cinta saya pada diri saya sendiri. Al-ana ya Umar, al-an. Sekarang wahai Umar. Baru sekarang engkau dikatakan orang yang beriman. Nah, kita uji cinta kita, Bu. Kita uji kesahihan cinta kita, Pak. Apakah cinta kita kepada Allah, kepada Rasulnya sudah mengalahkan cinta kita dari yang lain-lain? Yuk kita lihat. Mau tahu ciri-ciri orang jatuh cinta? Sekarang semua penyebutan saya tentang cinta saya larikan dulu kepada cinta makhluk pada makhluk, ya. Nanti kita lihat, kita periksa apakah cinta semacam itu ada dari diri kita kepada Allah. Kita periksa cinta-cinta yang beredar di antara sesama makhluk, ada enggak rasa yang seperti itu antara kita dengan Sang Khaliq, Allah, dan kepada Rasulnya? Jika tidak ada, maka berarti makhluk lebih kita cintai daripada Khalik kita sendiri. Ciri-ciri orang yang sedang jatuh cinta. Pertama, orang ini senantiasa hatinya gembira. Bibirnya tidak jarang-jarang senyum-senyum sendiri. Betul tidak? Ibu punya rasa cinta. Kalau sudah ada rasa itu, hati ibu rasanya hangat. Gembira terus. Ya, wah, ini mulai ibu diajak merantau ke masa lalu. Saat-saat ibu pernah jatuh cinta. Betul, Bu? Iya. Saya lihat wajah ibu manis-manis, senyum-senyum. Ingat masa lalu. Orang kalau lagi cinta, benar, Bu. Lihat saja, ternyata cinta itu melakukan hal yang sama kepada seluruh manusia sepanjang generasi berganti generasi. Orang kalau lagi jatuh cinta, hatinya hangat, bibirnya senyum-senyum terus. Ini yang pertama. Yang kedua, nanti kita periksa ya. Saya sebutkan dulu semua, nanti kita cek. Adakah rasa seperti itu teralihkan kepada Allah? Yang kedua, selalu rindu dan teringat-ingat dengan si dia. Kalau udah cinta, ini yang namanya cinta, rindu, ingat terus sama dia. Seperti lagunya siapa dulu, Dina Mariana ya. Aku mau makan, ingat dia. Ayo lanjutkan, Bu. Aku mau tidur, ingat dia. Aku mau berdandan, ingat dia. Betul nggak? Asal namanya cinta, mesti seperti itu. Ingat selalu dengan dia. Rindu dengannya. Ciri cinta atau tanda-tanda orang yang sedang jatuh cinta. Yang ketiga, selalu ingin dekat dengannya. Pengen jumpa, minimal bisa telepon-teleponan, SMS-SMS-an. Betul nggak, Bu? Asal sudah jatuh cinta, inginnya deket sama dia. Pengennya jumpa, setidak-tidaknya telepon, SMS. Nanti coba lihat, Bu, pada akhirnya HP udah dekat dengan dia tuh. Zaman kita dulu, Bu, zaman kita. Zaman kita dulu kan nggak ada HP ya. Zaman kita dulu tidak ada HP, yang ada cuma surat-suratan. Tapi zaman canggih sekarang, lihat anak muda, Bu. Lihat anak-anak muda. Tak pernah berpisah. HP di tangannya. Dan di dalamnya ada nama seseorang yang dia cintai. Dia selalu melihat. Selalu dia sapa. Dia tegur.
Apalagi sekarang sudah ada aplikasi yang namanya Imo, ada namanya Skype, bisa ngomong tiap sebentar. Mau tidur letakkan di sampingnya, bangun tidur yang dipegang pertama HP. Nak lihat ada nggak SMS baru? Kalau tahajud, kalau gaya-gaya orang-orang yang soleh-solehnya, walaupun ini udah salah juga ya. Kalau tahajud tuh, yang udah bangun belum? Gayanya minta ampun. Tar tuh kalau udah suami istri kelihatan aslinya. Ya, kita lihat dulu, kita periksa. Ini yang ketiga, selalu ingin dekat, pengennya jumpa. Baik. Kalau udah jumpa gimana? Coba lihat nih ciri yang keempat. Kita mau periksa, ini cinta atau tidak? Lihat yang keempat. Kalau sudah berjumpa, nggak mau cepat berpisah. Oh, nyambung bu. Pengennya lama dengan dia. Dan waktu yang berjalan nggak terasa, betul tidak? Semua ibu mengangguk, senyum-senyum. Ya, terasa waktu yang berjalan dengannya itu terasa sangat cepat. Dan nggak kepengen berpisah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini kalau udah kayak gitu perasaan kita dengan seseorang yang saat kita bersamanya terasa enak lama-lama dengan dia, bahkan waktu pun tidak terasa, menandakan di hati kita sudah ada rasa kepada dia. Enggak apa-apa ibu-ibu lebih-lebihkan senyum sekarang, enggak apa-apa. Kita ingat-ingat masa lalu. Jangan ibu tanya, Ustaz kayak gitu juga Ustaz? Kok percaya diri ibu bilang sama? Baik, kita lanjutkan. Yang kelima. Nanti sekali lagi saya ingatkan, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ini akan saya alihkan antara kita dengan Allah. Coba lihat, ada nggak seperti itu? Kita periksa hati kita dan kita cek kebenaran cinta kita. Ya, yang kelima. Ini masih dengan makhluk ya. Selalu plototin foto-fotonya. Alah jujur aja lah bu. Ini anak-anak muda zaman sekarang. Kalau ibu mungkin sudah out of order. Masanya sudah berlalu. Tapi zaman dulu, ibu kalau sempat ada dia punya foto, atau dia foto kita ada di tangannya, alah bu anak-anak muda seluruhnya sama. Tuh foto akan dilihat terus. Selalu plototin tuh foto. Kalau perlu masukkan ke dompet, masukkan ke tas, bawa kemana-mana. Ini kalau namanya cinta ya. Bahkan sampai-sampai para anggota orang-orang yang perang di medan tempur, dia bawa foto orang yang dia kasihi. Apakah itu pacarnya, apakah itu selingkuhannya, atau mungkin istri dengan anaknya yang baru lahir, dia bawa itu kemana-mana. Dia lihat pilot tempur, dia letakkan di depannya foto itu. Menandakan ada cinta di hatinya kepada orang yang dalam foto ini. Ya, dia akan selalu plototin tuh foto-foto. Dan yang agak unik sedikit, agak sering menyebut-nyebut namanya. Agak sering menyebut-nyebut namanya. Anggaplah namanya si Fulan. Fulan. Ya, sebut-sebut namanya. Dan baca berulang-ulang surat kirimannya. Waduh, ini baca berulang-ulang. Kayaknya tuh surat sampai lecek dibaca kemana-mana. Kalau perlu dilaminating. Dilaminating tuh surat. Sebagai surat bersejarah. Surat dari si dia. Ya, Bu. Betul? Baca tuh surat. Saya jujur aja ya. Surat pertama yang saya kirim kepada seorang wanita dalam hidup saya, waktu itu saya sedang di Libya. 5 lembar, Bu. Nggak ada pakai puisi-puisi. Itu mungkin zaman ibu-ibu kali pakai puisi-puisi. Ya, itu surat saya yang tulis, Bu. Kemudian bulan Ramadan saya kirim.
Isinya ibu tahu enggak? Bukan aku cinta padamu, tapi ini surat pertamaku untuk seorang wanita yang aku lamar dia menjadi istriku. Ya, jika engkau berkenan, maka balaslah surat ini. Intinya bu, 5 lembar. Ketika dia balas, ternyata diterima bu, benar bu, ini asli yang saya sampaikan sekarang. Itu surat saya baca terus. Balasan dia kayaknya dunia ini udah milik kita. Perasaan ketika itu. Dan saya lihat semua orang yang pernah mengalami ini, dia sibuk dengan kesibukan membaca surat dari sang kekasih. Surat dari sang kekasih dibaca terus. Selama surat itu bagus ya, baca terus, baca terus, baca terus, baca terus. Sampai-sampai hafal di mana titik dan komanya. Masya Allah. Selanjutnya, yang keenam, di hati dialah yang paling Di hati dialah yang paling paling terbaik, paling tercantik, paling pokoknya paling La haula wala quwata illa billahil aliyil azim, ya. Yang lain lewat. Yang lain lewat. Dia akan bandingkan semua orang. Ala ini enggak ada apa-apanya. Ala ini enggak ada apa-apanya. Yang nampaknya selalu yang ini. Yang dia cintai. Baik. Terus yang ketujuh, tanda bahwa orang ini sedang jatuh cinta, ikut-ikutan menyukai apa yang disukai oleh si dia yang dia cintai. Ikut menyukai, mencintai apa yang disukai. Kalau yang bersangkutan suka bakso, di mana dia biasa tempat makan bakso, maka dia akan ikut suka dengan tukang bakso itu. Dengan bakso itu. Dan tempat orang jual bakso itu dia akan suka. Kenapa? Orang yang dia cintai suka di situ. Apalagi dia pernah duduk bersama dengan dia. Ingat-ingat terus dia duduk berdua di sana. Ini menandakan sudah ada sesuatu yang istimewa di hatinya tentang orang itu. Ya. Yang terakhir, tanda bahwa orang ini sudah mencintai seseorang, perasaannya kayak ngelihat orang yang dicintai itu ada di mana-mana dekat dia. Di mana-mana terasa ada dia, di mana-mana terasa ada dia. Ketika lihat ada kursi kosong, seolah ada orang yang dia cintai di kursi kosong itu sedang melihat ke dia. Ketika dia sedang bercermin, seolah dia melihat ada orang yang dia cintai di sebelahnya ikut bercermin. Ya, biasa. Ini adalah tanda-tanda orang sedang jatuh cinta. Oke, sekarang kita alihkan ini semua. Tanda-tanda normal seperti ini yang tertuju selama ini pada makhluk, adakah tanda ini kepada Sang Khalik? Pertama kita cek yuk, yang pertama. Pertama, hati penuh dengan rasa gembira. Hangat selalu. Dan senyum-senyum sendiri. Ketika kita sedang jatuh cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, hati ini dipenuhi oleh sesuatu yang hangat. Kita terasa tidak kesepian. Maka kata Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, ketika aku sedang sendirian, aku merasa sedang dalam keramaian. Ketika aku sedang dalam keramaian, aku serasa sedang sendirian, hanya berduaan dengannya. Maksudnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Coba kita cek, Bu. Ketika ibu sendirian, apakah ibu merasa ada kehangatan antara perasaan ibu bahwa ibu sedang bersama dengan sang kekasih yaitu Allah Subhanahu wa taala? Kemudian ketika kita sedang keramaian, orang sedang rame-rame, ibu merasakan sedang bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika itu ada, maka kita sedang mencintainya. Ini kan ihsan kan? Ihsan itu adalah levelnya para pencinta sejati. Kalau ibu masih ingat ceramah kita, saya nggak tahu apakah ibu yang ini hadir di ceramah saya 3 tingkatan orang beragama dalam Islam, bukan ya Bu ya? Bukan. Jadi di situ ceramah saya menyebutkan tentang 3 tingkatan umat Nabi dalam beragama. Muslim itu tingkatan paling bawah. Muslimah kalau wanitanya. Mukmin itu level pertengahan. Ini belum level pencinta loh. Level pencinta itu yang paling atas, muhsin.
Kalau wanitanya muhsinah. Level para pencinta itu ada paling atas. Anta'budallah ka'annaka tarah. Fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah, engkau menyembah Allah seolah-olah engkau sedang melihat Allah. Kalau engkau belum mampu sampai ke level itu, maka engkau beribadah kepada Allah sementara engkau merasa sedang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini level pencinta ini. Merasa selalu bersamanya, merasa selalu dilihatnya. Ini adalah level di mana seseorang sedang jatuh cinta kepada Allah. Kalau namanya disebut, seperti ibu mendengar nama sang kekasih atau orang yang kita cintai disebut, istimewa nama itu. Terjadi kuch hotahai. Apa artinya itu? Getaran sendiri dengan sebutan nama dia. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila disebutkan nama Allah, diceritakan sedikit tentang Allah, hatinya bergetar. Getaran itu sampai ke kulitnya. Ada rindu redam dalam sebutan nama itu ketika disebut. Pengen diulang balik, terus ulangi lagi, teruskan. Adalah nama sang kekasih disebut. Inilah dia tanda cinta yang pertama. Kita periksa yang kedua. Silahkan Bu, sebut yang kedua tadi. Rindu senantiasa teringat-ingat kepadanya. Di mana dia berada? Rindu kepada Allah. Rindu kepada Allah. Rindu kepada Rasulullah. Kalau sudah ada rasa cinta, ibu baca sedikit saja atau dengar sedikit saja tentang Rasulullah diceritakan orang, air mata ibu akan mengalir. Kami pernah Bu, ketika Syekh Hussein, ketika Syekh Al-Husaini, Syekh Ali Hadis dari Sudan datang. Kami membedah tentang hari-hari akhir wafatnya Nabi. Lebih 50 orang kami, ustaz-ustaz dan da'i se-Indonesia duduk di situ. Bukan hanya Syekh seorang yang menangis. Kami yang hadir di majelis itu menangis. Lama kami menangis. Saat hari-hari detik-detik terakhir kehidupan Rasulullah diceritakan. Beliau air matanya, tisu yang dipegangnya habis, ditariknya lagi tisu, menangis. Kami juga menangis semuanya. Ada cinta di hati kami kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kajian yang selalu menarik dan selalu indah untuk didengar adalah detik-detik terakhir wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika diuraikan itu ada tangisan Bu, tangisan rindu. Ingin bersama Rasul. Saat kita baca sejarah Rasulullah ketika dia dizalimi, rasanya kepengen kita hadir pada masa sejarah dan kita yang tampil di hadapan Rasulullah untuk membela Rasul. Ini menandakan ada cinta. Ada cinta. Kita tidak ingin Rasulullah yang disakiti. Seolah-olah kita hidup di masa Rasul itu hidup. Dan kita ingin kita paling di depan untuk melindungi Nabi. Ini menandakan ada cinta. Nah sekarang coba kita lihat. Nama Nabi dicoreng-moreng oleh orang. Adakah kemarahan yang sangat di dada? Jika ada, tandanya kita punya cinta kepada Nabi. Allah dilecehkan. Yang melecehkan Allah adalah suami kita. Suami kita menghina Allah di depan kita. Suami kita ingin mengadili Allah, menghujat Allah, mengatakan Allah zalim. Kita marah. Kita tidak terima. Kita bela Allah walaupun akhirnya suami menggampar mulut kita. Atau mungkin kita dipisah oleh suami. Kalau itu terjadi, menandakan kita cinta. Menandakan kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mau jika Allah dihujat. Kita tidak mau jika Allah dihujat. Ibu marah enggak kalau Al-Quran dijadikan orang untuk ganti tisu? Untuk membersihkan kotorannya. Kalau ibu marah, maka ibu adalah seorang pencinta kepada kalamullah. Tapi kalau santai saja Bu, santai saja nampak oleh ibu Al-Quran
berserakan begitu, ibu santai saja, nampak oleh ibu Al-Quran di lantai macam ini, ibu biarkan saja, tidak ada marah di hati ibu, tidak ada respon ibu untuk langsung mengambil Al-Quran, diletakkan di tempat yang terhormat dan mulia, maka sebenarnya ibu tidak mencintai Allah. Kalau ibu mencintai Allah, ibu akan hargai suratnya. Ibu tidak ingin surat itu basah, betul tidak? Tidak ibu ingin suratnya robek. Tidak ingin ibu surat itu terletak pada tempat yang tidak pantas, apalagi keinjak oleh kaki ayam, dikencingi oleh kucing, ibu enggak mau. Maka ketika ibu melihat Al-Quran tergeletak begitu, ibu langsung respect sekali. Ibu cepat mengambil Al-Qurannya. Ibu letakkan di tempat yang terhormat, menandakan ada cinta di hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Yang ketiga, selalu ingin dekat dengannya. Nah, orang-orang yang mencintai Allah, lihat seperti Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib, saat mana dia akan masuk masjid, gemetar tubuhnya, Bu. Gemetar tubuhnya karena dia akan berjumpa dengan orang yang dia cintai, gemetaran. Mungkin ini cinta pertama kali, tapi cintanya selalu seperti itu. Ali bin Abi Thalib, para sahabat saat mereka masuk masjid, maka mereka sudah tidak ingin diganggu oleh siapapun. Ibaratnya inilah pertemuan yang paling mendebarkan, pertemuan yang paling dinanti-nantikan. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah ridha kepadanya, kalaulah seandainya tidak ada pertemuan demi pertemuan, yaitu solat 5 waktu berjamaah di masjid, pertemuan demi pertemuan dengan Allah dalam solat 5 waktu, bagi kami hidup ini terasa hambar, dan bagi kami tidak perlu kami hidup. Makanya kalau orang Padang mengatakan, kalau tidak sembahyang, minta mati selalai. Ini kata orang Padang, kalau tidak sembahyang, minta mati selalai. Tidak ada guna, gunung hidup do. Enggak paham kan? Paham. Hebatlah ibu-ibu kita ni. Artinya, kalau engkau tak solat, tak guna engkau hidup. Jika engkau tak solat, minta mati saja pada Allah. Apalah guna hidup jika tidak solat? Karena solat pada hakikatnya adalah pertemuan antara pencinta dengan yang dicintai. Kalau seandainya ibu merindukan saat-saat pertemuan itu, rindu ibu dengan solat. Beda ya Pak ya. Ada orang mengumandangkan azan. Dah cepat betul lah azan orang ni. Cepat betul waktu masuk. Hambar di hatinya menyambut datangnya panggilan azan itu. Bahkan terasa beban. Sesungguhnya tidak ada cinta di dadanya. Orang yang cinta seperti kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kerinduannya menanti panggilan Allah itu sangatlah besar. Jadi pekerjaan yang melelahkan para sahabat adalah menanti waktu solat ke waktu solat. Di antara itu mereka gelisah. Ketika waktu solat masuk, gembira mereka menyongsong panggilan Allah Subhanahu wa taala. Baik, saat jumpa dengannya. Saat jumpa, oh ya tadi minimal telepon-teleponan, SMS-SMS-an. Kalau orang jatuh cinta ya Bu, maka ibu bisa lakukan hal yang sama kepada Allah. Buktikan bahwa kita cinta pada Allah. Zikir Bu, zikir. Mulutnya basah dengan zikir. Berbagai macam lafaz zikir yang paling besar pahalanya, ibu lafazkan. Ibu baca senantiasa Al-Qur'annya. Itulah cara ibu ganti dari SMS-SMS-an. Telepon-teleponan dengan Allah adalah zikir tiap sebentar di mulutnya. Ya Allah, ya Rabb, ya Allah, ya Rabb, ya Allah, ya Rabb. Dia panggil terus Allah, dia telepon terus Allah. Ya Allah. Orang yang cinta, Allah itu hadir terus di hatinya. Allah itu hadir terus sehingga lidahnya tiap sebentar menyebut Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Orang yang cinta, sekali lagi, respect lidahnya menyambut ketika nama Nabi disebut, apa yang akan ibu jawab? Sallallahu alaihi wasallam. Enggak peduli mau 100 kali, 200 kali dalam satu majelis ilmu, ibu membaca sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Baca terus. Taib. Terus enggak mau cepat. Kalau sudah bersama dengannya, lihat salatnya orang yang cinta pada Allah, tenang. Seperti ikan dimasukkan ke dalam air.
Malah mau habis sholat itu, dia pengen dan bertekad, dia akan lama-lama duduk. Dan dia ingin berlama-lama di hadapan Allah berzikir. Lihat bu, orang munafik, sholatnya macam mana? La yadhkuruna Allah illa qalila. Mereka zikirnya sedikit. Sudahlah sholatnya, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Habis itu selesai, dia langsung pergi. Ini sholat orang yang di hatinya tidak ada cinta. Sholat orang di hatinya cinta, ada cinta, lihat bagaimana dia komunikasi dengan sang kekasih. Berlama-lama, apa kabar sayang? Baik ya, sehat. Udah makan belum? Semua ditanya. Ya, hujan nggak di sana? Entah apa pula ini orang urusan hujan ditanya. Cuaca di sana panas, tuh macam-macam ditanya. Maunya lama-lama, habis pulsa. Habis pulsa, cari pulsa lagi, mau nyambung lagi. Masya Allah. Orang yang cinta kepada Allah, dia ingin berlama-lama di dalam masjid atau di atas sajadah. Ibu-ibu kan di atas sajadah, nggak peduli mau di masjid atau di rumah, ya kan? Lama-lama di atas sajadah. Lepas sholat zikirnya panjang. Zikirnya orang yang bercinta beda bu dengan zikirnya orang yang kelasnya kelas mukmin. Beda dengan kelas muhsin. Kalau kelas muhsin, level zikirnya itu macam ini. Subhanallah, 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 Subhanallah. Itu level zikirnya muhsin. Level zikirnya mukmin gimana? Subhanallah, 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 Subhanallah. Kalau level zikirnya muslim gimana? Subhanallah, 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 Subhanallah. Kumur-kumur. Membedakan ini sangat mudah, sangat mudah. Lihat ketenangan dia di masjid. Lihat ketenangan dia dalam sholat. Seseorang masuk ke masjid, langsung Assalamualaikum, Assalamualaikum. Ente ngapain kata Nabi? Sholat ya Rasul. Innaka lam tusalli. Engkau belum sholat kalau gitu. Ulang balik kata Nabi. Dia ulang balik. Assalamualaikum. Belum sholat tuh kata Nabi. Sampai terakhir Nabi mengatakan, kalau ente mau dikatakan sholat, ya tenang. Setiap gerakan ente biarkan tenang dulu, nggak ada lagi aktivitas yang lain. Kalau masih bergerak tubuhnya, maka biarkan tidak bergerak dulu. Itu disebut dengan tumakninah. Baru assalamualaikum, assalamualaikum. Lihat dia zikir nggak setelah itu. Habis dia zikir, dia sambung nggak dengan sholat sunat. Pokoknya dia ingin berlama-lama. Habis itu baca Quran. Habis itu dia baca Quran. Ibu-ibu ketika baca Quran, hari ini ibu lihat deh Al-Quran surat Al-Furqan. Coba ibu lihat Al-Quran surat Al-Furqan. Surat yang ke-25. Ratapan Nabi Muhammad yang Allah abadikan dalam Al-Quran, di mana Nabi SAW menjerit, Ya Rabb, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang mereka tinggalkan. Coba lihat ayat 20-an ke atas, sebelum 30. Ayat berapa itu? وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. Ayat berapa? Ayat 25. Ya, berarti sama Al-Quran kita. Iya, samalah, masa beda? Ayat 25, apa artinya bu? Dan Rasul berkata, wahai ya Allah, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang mereka tinggalkan. Saya mau bertanya, Al-Quran ini kalamnya siapa? Allah kan? Allah. Kalau ada orang yang gak bertahan dengan kalamullah, gak bertahan, sebentar aja dia baca, 2-3 baris selesai. Kemudian ketika dia baca, tidak ada rasa nyamannya ketika dia baca Al-Quran. Afwan, menandakan di hati orang ini sunyi akan cinta kepada Allah. 30. Ibu yang bilang 25 tadi. Saya sudah kasih kunci tadi.
Dari 20 sampai 30. Bu, Rasul berkata, tidak akan terjadi kiamat sampai umatku sibuk membaca muthannah dan mereka meninggalkan kitabullah. Tidak akan terjadi kiamat sampai umatku sibuk membaca muthannah dan mereka meninggalkan membaca kitabullah. Ibu tahu muthannah itu apa? Tidak. Kita lanjutkan baca hadisnya. Qalu wa mal muthannah ya Rasulullah. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, apakah muthannah itu? Nabi menjawab, kitabun katabahun nasu bi aidihim fayatanaqaluna fima bainahum wa yatrukuna kitaballah. Muthannah itu adalah tulisan yang ditulis-tulis oleh tangan-tangan manusia, lalu tulisan tersebut berpindah dari satu tangan ke tangan dan mereka sibuk membacanya, menghabiskan waktu membacanya. Wa yatrukuna kitaballah, lalu mereka meninggalkan membaca kitabullah. Menurut ibu-ibu, telak enggak kenanya kita zaman sekarang? Telak enggak kenanya kita zaman sekarang? Banget. Ya Bu ya, jet-jet yang ada di tangan kita. Kalau kata orang Malaysia, pon bin bit. Handphone yang ada di tangan kita, HP Android, yang mana menyambungkan, mengcopy pastekan tulisan orang ke tulisan orang. Lalu kita sibuk membacanya. Kalau seandainya dibanding-bandingkan, mana yang lebih banyak baca tulisan orang dalam satu hari dibandingkan baca kitabullah? Ayo, kita berbicara dengan penuh kejujuran. Hari ini udah orang level pengajian loh ya. Bagaimana dengan orang biasa? Orang awam di luar sana. Mana yang paling banyak dibaca oleh orang zaman sekarang? Kitabullah atau muthannah? Pada kenyataannya muthannah. Mau tidur baca WhatsAppan orang. Ya kan? Balas sikit. Copy paste mana yang bagus. Kirimkan pada yang lain, di-share pada yang lain. Bangun tidur, belum lagi cuci muka, udah lihat tulisan orang. Muthannah, habiskan banyak waktu. Itu baru di WhatsApp, belum lagi di Telegram, belum lagi di Instagram, belum lagi di Twitter, belum lagi di banyak. Oh, kalau apalagi dia punya grup. Asik baca dari tulisan orang ke tulisan orang. Sementara baca kitabullah enggak? Ini kalamullah yang datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sementara ini tidak banyak dibaca. Padahal waktu kita yang diamanahkan oleh Allah, kita habiskan banyak untuk membaca tulisan-tulisan manusia. Dan inilah la ahad aghyar min Allah. Tidak ada yang lebih cinta tidak ada yang lebih pencemburu daripada Allah. Allah cemburu. Ternyata hamba ini tidak merasa nyaman lama-lama berbicara dengan Allah. Ketika Bunda Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimanakah caranya aku untuk bisa berkomunikasi dan berbicara dengan Allah? Jawaban Rasul gimana? Faqra'il Qur'an, ya kan? Faqra'il Qur'an, baca Al-Qur'an. Itulah saatnya engkau sedang berbincang-bincang dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana dengan orang sekarang? Dia lebih banyak membaca tulisan manusia daripada membaca surat-surat cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran. La haula wa la quwata illa billah. Sebenarnya ini bukan terlarang kita punya ini. Boleh. Karena bermanfaat sangat. Kita punya benda macam ini sangat perlu oleh kita. Tapi jangan sampai kita lebih banyak disita waktunya oleh benda macam ni. Ya. Sebenarnya ibu-ibu yang kami muliakan, apalagi di usia-usia ibu yang sekarang udah agak dekat-dekat bau-bau tanah. Tuh. Ada yang tersinggung, Bu? Enggak kan? Asli kan? Memang iya. Coba lihat ini, Bu. Ibu sudah mulai ubanan. Saya juga sama. Kita sudah dekat, udah bau-bau tanah sebenarnya. Harusnya udah makin dekat kita, semakin kita akrab dengan Sang Kekasih. Allah Rabbul Alamin. Taib. Kita lihat, kita periksa berikutnya.
Selalu plototin foto-fotonya, sebut-sebut namanya, ya. Kemudian membaca berulang-ulang surat-suratnya. Sama dengan yang barusan kita uraikan. Terus di hati dialah yang dialah yang terbaik, dialah yang terbagus, dialah yang pokoknya segala yang adalah dia. Periksa ini. Apakah di pandangan kita Allah lah yang Apakah di hati kita Allah lah yang Iya bu? Iya bu? Sudah ada cinta itu. Kalau ibu merasa Allah lah yang terbaik, termulia, Allah lah yang maha malah, ya. Allah Subhanahu wa taala di atas segala-galanya. Di segi ini saya yakin Bapak Ibu sudah sama-sama di level ini, ya, menganggap Allah lah yang tapi nanti pas aplikasinya kelihatan itu, benar enggak? Allah lah yang Kalau memang Allah yang terbesar, ketika sedang ada meeting, ketika sedang ada acara apa, ada acara reunian, ada acara apalah namanya, kemudian Allah memanggil, hayya 'alas shalah. Lihat, meeting kita tutup dulu. Kalau tiba dimasak, dia matikan dulu kompornya atau dikecilkan apinya. Dia sholat dulu. Ini baru Allah namanya itu. Jika tidak, maka minta maaf. Baru sebatas cintanya di lidah. Cintanya belum sampai ke hati. Kan ada orang yang berkata, amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Kamu ngaku bahwa kamu mencintai Allah, kamu beriman pada Allah. Enggak, iman kamu itu baru sebatas bibir, baru sebatas lidah. Aku cinta padamu, aku cinta padamu. Pas dipanggil enggak datang. Bohong enggak tuh? Ketahuan banget bohongnya. Bila engkau cinta, maka panggilannya dinomor satukan. Kita kembali nanti. Selanjutnya, ikut menyukai apa yang dia sukai. Maka kalau memang kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, kita wajib mengetahui apa-apa yang disukai oleh Allah. Apa-apa yang tidak disukai oleh Allah. Bu, ibu tahu enggak yang namanya makruh? Yo jelas tahu. Apa itu arti makruh? Makruh itu secara bahasa tidak disukai. Dari kariha, kariha yakrahu makruhan. Ya kan? Enggak disukai. Kalau memang ada cinta, maka apa yang enggak disukai oleh Allah? Allah enggak nyuka kita. Ghibah itu bukan makruh lagi ya, haram kan? Tapi kenapa kita masih tega melakukan yang bukan hanya dibenci, malah udah dilarang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaiknya yang makruh-makruh ditinggalkan. Makanya saya katakan, ada alhamdulillah. Coba lihat ke papan tulis. Lihat ke papan tulis sebentar. Level Islamnya orang Islam yang tertinggi apa, Bu? Muhsin. Kalau wanitanya muhsinah. Seperti jelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dari ayat Al-Quran ada 4 ciri seseorang memang pencinta sejati. Dia adalah muhsin. 1. Yang pertama, semua isi Al-Quran dan hadis-hadis Nabi dia imani tanpa ada yang ditolaknya. Ya, mengimani seluruh isi, menerima seluruh isi Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi. Kecil banget ya? Iya. Maaf. Saya pikir hanya saya seorang yang mau baca. Mengimani seluruh ayat-ayat Allah dalam Al-Quran. Seluruh ayat-ayat Allah atau wahyu Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini yang pertama. Yang kedua, mengamalkan semua yang wajib-wajib yang Allah dan Rasulnya wajibkan. Mengamalkan atau mengerjakan seluruh perintah-perintah Allah dan Rasulnya.
Seluruh perintah-perintah Allah. Aduh. Seluruh perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Perintah itu ada dua, Bu. Lihat, perintah itu ada dua. Perintah yang wajib dikerjakan. Perintah yang wajib ditinggalkan. Sama-sama perintah. Kalau ini perintahnya, tinggalkan ini, ya. Nah, ini dia. Mengerjakan seluruh perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Perintah yang wajib dikerjakan, perintah yang wajib ditinggalkan. Yang ketiga, bahwa orang ini adalah seorang muhsin, dia adalah seorang pencinta yang pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini, ya. Dia mengerjakan amalan-amalan sunnah. Dia mengerjakan amalan-amalan sunnah. Dia mengerjakan amalan-amalan sunnah. Amalan sunnah. Istiqomah mengerjakannya. Istiqomah. Dan rakus dalam melakukannya. Enggak ada cerita, kalau sekali dia tahajud, maka dia akan buru terus peluangnya untuk tahajud setiap malam. Kalau dia baca Quran, maka dia pasti akan terus membaca Al-Quran tiap hari. Walaupun hanya 1 lembar, 2 lembar setiap hari. Yang penting bagi Allah itu istiqomahnya, ya, bukan jumlah banyaknya. Apa guna tahajud semalam 2 malam, kemudian setahun 2 tahun enggak. Ahabbul a'mali 'indallahi adwamuha wa in qalla. Yang paling Allah cintai dari seluruh amalan itu adalah yang continue, sekalipun sedikit. Ya. Oke. Amalan-amalan sunnah istiqomah dan rakus dalam melakukannya. Rakus apa? Kalau sempat dia kebablasan, maka dia akan ganti di siang hari tahajudnya. Kalau sempat rawatibnya kebablasan, dia akan ganti kapan dia ingat. Rawatib. Kalau sempat, ya, kalau sempat dia umpamanya bulan Ramadan, di bulan Ramadan, ya. Kalau sempat dia di bulan Ramadan, ada yang tertinggal dia ganti dulu semua, kemudian dia kerja mengerjakan puasa Syawal. Pokoknya dia buru. Oke. Begitulah seterusnya amalan sunnah, dia nggak mau ketinggalan. Kalau dalam Al-Qur'an surat Fatir, surat Fatir di ayat yang ke-35 Allah gambarkan sesungguhnya orang muhsin ini sabiquna bil khairat. Orang-orang yang paling di depan, Pak. Untuk urusan kebaikan dia pasti paling di depan. Lihat hari Senin dia puasa, lihat hari Kamis dia puasa, lihat malam hari dia tahajud, lihat waktu duha dia sedang sholat. Kalau ada waktu bukaan-bukaan tentang infak, sedekah, akan berinfak, dia bersedekah. Dan dia tidak mau jumlahnya sedikit. Walaupun dia miskin, dia usahakan itu adalah maksimal untuk kelas dia. Pokoknya orang macam ini sabiquna bil khairat, paling di depan dalam melakukan kebaikan. Nggak mau ketinggalan, nggak mau. Baik. Selanjutnya yang keempat, ini tanda orang muhsin. Yang keempat, seluruh yang makruh. Seluruh yang makruh. Dia meninggalkan seluruh yang makruh. Makruh ini sekali lagi yang tidak disukai oleh Allah dan oleh Rasulnya. Seluruh yang makruh. Meninggalkan seluruh yang makruh. Walaupun makruh itu bukan berarti haram, ya. Boleh dimakan. Menurut definisi makruh oleh Imam Syafi'i, ma uthiba ala tarikih wala yu'aqabu ala fa'ilih. Diberi pahala mau meninggalkannya dan tidak berdosa orang yang melakukannya. Ditinggalkan berpahala malah. Dikerjakan nggak berdosa, itu makruh. Tapi kalau namanya bahasanya makruh, tetap saja dibenci. Dibenci oleh Allah dan oleh Rasulnya. Dari ini aja seorang pencinta dia tidak akan mau. Makanya ibu-ibu, kalau ingat-ingat kayak gini,
Kira-kira ibu-ibu bisa nggak masuk ke level muhsin ini, Bu? Bisa nggak masuk ke level muhsin? Hah? Bisa nggak? Kalau ibu bertekad, kenapa nggak bisa? Toh nggak ada yang mustahil. Ibu bisa nggak makan jengkol? Bisa kan? Ketika ada tantangan, ada jengkol, ibu bisa meninggalkannya. Durian. Oh, pete. Bisa. Oke, itu baru makanan ya. Itu baru makanan. Sekarang tontonan. Ibu nonton sinetron. Enggak, bagus. Alhamdulillah. Ibu nonton berita-berita yang berita-berita itu kelasnya silet. Enggak. Hah? Kenapa enggak tahu, orang gaul? Ya. Ya, seorang ustadz, walaupun dia enggak nonton, dia harus tahu. Baik. Sekarang ibu melakukan hal yang makruh, lama-lama duduk menghabis-habiskan waktu menjelang lebaran buat kue. Oh, orang 10 terakhir tuh malah sibuk baca Quran, menghatamkan berulang-ulang Qurannya. Kalau dia malah ngadon kue. Makin ke ujung Ramadannya sibuk ngecat rumah, memperbaiki segala macamnya. Ya. Kalau untuk level muhsin nih nggak masuk nih. Level muhsin makin ke ujung, persis seperti yang Nabi perintahkan. Semua kendaraan ditambat. Ya. Semua urusan dunia, toko-toko, kantor-kantor ditutup. Orang sibuk 10 terakhir itu beribadah. Laki-lakinya itikaf ke masjid. Wanitanya mengkhatamkan Al-Quran berulang-ulang sebanyak-banyaknya, berzikir sebanyak-banyaknya. 10 terakhir Ramadan. Ini enggak dihabiskan untuk ngadon kue. Kalau yang pandai menjahit, siapkan untuk cucunya, dihitung semua. Ada 35 cucu. Ini ukuran badan cucunya, udah menjahit aja kerjanya. Masya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini nggak masuk level itu dah. Nggak masuk level pencinta. Kalau masuk level pencinta, dia tahu waktu-waktu yang paling Allah cintai. Dia tahu waktu-waktu yang paling Allah sukai pertemuan dengan Allah, sepertiga malam terakhir. Maka dia akan prioritaskan sepertiga malam terakhir. 10 terakhir Ramadan, maka dia prioritaskan 10 terakhir Ramadan. Kalau perlu di rumah Allah langsung, di Baitullah Al-Atiq, Makkah Al-Mukarramah, atau di Madinah Al-Munawwarah. Dia akan incar waktu-waktu terbaik yang bisa langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dia kejar itu. Ini level orang muhsin loh, Bu. Level pencinta. Sekali lagi saya tanyakan, ibu masuk nggak level ini kira-kira? Atau bisa nggak? Mau nggak? Mau. Bisa nggak? Pasti bisa. Tapi tekadnya. Istimewanya orang ini apa, Bu? Masuk surga tanpa hisab. Ada 3 lagi tambahnya dari hadis. Tidak berobat dengan kai. Yang kedua, tidak menganggap ada akidah sial. Dan yang ketiga, tidak minta diruqyah. Ya, tidak minta diruqyah. Lah, selama ini orang selalu beralasan, selama tidak minta diruqyah, saya akan masuk surga tanpa hisab. Tahu diri sedikit, kenapa sih? Harusnya nomor 1, 2, 3, 4 ini dipenuhi dulu. Ini syarat utama. Baru yang 3 dari hadis. Tidak minta diruqyah, tidak berobat dengan kai, ya. Kemudian yang ketiga apa? Tidak percaya dengan yang sial-sial. Gara-gara kawin dengan kamu saya jadi sial hidup saya. Gara-gara punya anak yang ketiga ini hidup saya jadi sial. Pokoknya gara-gara apa? Ya. Percaya dengan angka sial, hari sial, langkah sial, maka ini enggak termasuk di antara muhsin. Baik, kita lanjutkan. Terakhir, perasaan senantiasa seolah sedang melihat dia. Inilah dia muhsin itu. Seolah-olah sedang dilihat oleh Allah. Kalau nggak sampai ke tingkat sedang melihat Allah, maka setidaknya perasaan kita sedang dilihat oleh Allah. Selalu di CCTV oleh Allah. Selalu diawasi oleh Allah. Sehingga gerak-gerik kita ini, Ibu pernah nggak merasa diawasi oleh orang yang Ibu cintai? Ketika gerak-gerik Ibu merasa diawasi oleh orang yang Ibu cintai, Ibu akan melakukan hal yang terbaik nggak? Ibu mencintai anak gadis Ibu. Anak gadis Ibu sedang memperhatikan gerak-gerik Ibu. Ibu pasti akan melakukan hal yang terbaik di hadapan anak gadis Ibu. Ya kan?
Karena apa? Ibu cinta kepadanya. Ibu tidak mau salah melakukan sesuatu di hadapan anak kita. Di hadapan Allah kita merasa sedang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah melakukan hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Berikutnya, agar cinta tidak bertepuk sebelah tangan. Nah, kan banyak orang merasa dirinya mencintai Allah tapi ternyata dia nggak dicintai. Ya Bu ya. Dia merasa dicintai, aku cinta padamu ya Allah. Air matanya berurai ketika dia mengungkapkan rasa cinta pada Allah. It's okay. Sudah berani menyatakan aku cinta padamu ya Allah. Ini syarat pertama ini memang. Syarat pertama harus menyatakan perasaan itu. Betul nggak? Hah? Biasanya Pak, kalau laki-laki Pak, kita nih Pak. Kita, agar orang ini tahu bahwa kita mencintainya, kita nyatakan Pak. Hah? Aku cinta padamu. Waduh. Padahal mengungkapkan itu bukan enak loh. Kadang-kadang ada semacam bola yang nyangkut di sini untuk dapat melafazkannya. Ketika sudah melafazkannya, dia tahu bahwa kita mencintainya. Setelah kita menyatakan cinta kepadanya, ajukan proposal. Apakah engkau juga mencintai aku? Biasanya begitu enggak? Jawab Bu. Nggak usah dijawab aja kali ya. Soalnya pasti jawabannya sama. Kita kalau sudah mengutarakan cinta, pengennya tepuk berbalas. Cinta berbalas, maunya begitu. Sekarang kita kepada Allah. Ibu kan nggak tahu Allah tuh menjawab cinta kita atau tidak. Pengen tahu nggak caranya? Baik. Ibu-ibu, penuhi dulu syarat-syaratnya. Allah itu punya syarat agar aku mencintai kamu, kata Allah. Ada syarat-syarat yang harus kamu tempuh. Syarat-syarat inilah apakah saat ini terpenuhi atau tidak. Lihat, syarat-syarat dari si dia agar cinta kita dibalas olehnya. Sekarang si dia itu adalah Allah, maksud saya. Si dia itu adalah Allah. Agar cinta kita dibalas oleh Allah, syarat pertama mesti setia. Betul nggak? Kalau cinta harus setia nggak? Cinta wujudkan dalam wujud saya setia. Setia ini dalam artian apa? Jangan syirikkan Allah, jangan duakan Allah. Kalau cinta udah membagi hati, waduh, jangan pernah haraplah Allah akan balik mencintai kita. Musyrik, bahkan orang ini dihitung sebagai penjahat nomor 1. Penjahat nomor 1 karena berani menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Gitu? Allah tidak mau cinta kita berbagi. Makanya Bu, salah satu di antara, ini udah boleh saya hapus nggak? Salah satu di antara syirik akbar. Syirik akbar itu 4 ya Bu ya. Ada yang hafal nggak? Syirik akbar itu ada 4. Ada yang hafal? Tidak ada yang hafal. Yang pertama syirik akbar itu adalah syirkud doa. Yang kedua nama syiriknya syirkut ta'at. Yang ketiga nama syirik akbarnya syirkun niyah wal iradah wal qasad. Dan yang keempat ini loh. Yang keempat namanya syirkul mahabbah, syirik cinta. Oh. Baru dengar ternyata ada syirik cinta ya. Iya, saya yakin Bu. Siapapun di bumi ini orang tidak mau kalau cintanya dibagi. Betul nggak? Kok bapak yang lebih semangat pada ibu? Biasanya ibu-ibu yang paling megang yang kayak gini. Tapi memang betul asli gitu Pak. Allah kata Rasulullah dalam hadis Imam Ahmad. Hadis ini sahih menurut syarat Imam Bukhari. Apa kata Rasul? La ahad aghyar minallah. Tidak ada satupun yang lebih pencemburu melebihi Allah. Ternyata Allah itu maha pencemburu. Allah yang menciptakan kita. Allah yang memberikan kita kehidupan. Allah yang memberikan kita segala-galanya. Ternyata Allah kita duakan. Cinta. Coba buka Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 164. Al-Baqarah 164. Jangankan lebih unggul cinta kita kepada makhluk. Sama antara cinta kita dengan Allah dengan cinta pada makhluk. Sama saja Allah nggak mau terima. Qul. Coba di situ.
Surat Al-Baqarah 164, ketemu? Wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Ketemu? 165 dari startnya 164. Katakan, di antara manusia ada yang mengangkat selain daripada Allah sebagai tandingan-tandingan bagi Allah, dengan cara mereka mencintai tandingan itu seperti mereka mencintai Allah, sama sejajar. Nah, ibu-ibu, Bu, manakah tandingan-tandingan ini yang Allah sering diadu dengan tandingan-tandingan ini? Itu ketahuan nanti kita di persimpangan jalan. Mana yang lebih kita prioritaskan? Allah kah atau tandingan ini? Ada 8 tandingan Allah. Lihat At-Taubah ayat 24. Ini tandingan. Kasih tanda dulu yang ini, kasih tanda dulu. Surat Al-Baqarah 165, kasih tanda. Nanti lihat surat At-Taubah ayat 24. Ada 8. Yang 8 ini sering dijadikan tandingan bagi Allah oleh kita. Kita jadikan dia sejajar dengan Allah. Cinta kita kepada tandingan ini seperti kita mencintai Allah. Sungguh demi Allah, di penghujung ayat Allah mengatakan, awas kamu, kata Allah. Aku akan urus urusan kamu dan akan aku buat kamu kecewa dan aku azab kamu, kata Allah. Aku buat kamu kecewa dan aku akan azab kamu. Yang 8 tandingan ini penting loh. Ketemu, Bu? Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum. Terus sampai akhir ayat yang di bawahnya, innallaha la yahdil qauma wallahu la yahdil qauma fasiqin. Ya. Baca terjemahannya. Lihat terjemahannya tuh ayat. Katakan, jika kamu mencintai bapak-bapak kamu. Bapak-bapak di situ bisa jadi pemimpin kita. Bisa jadi juga ayah kita. Bisa jadi juga bos kita, majikan kita, guru kita, syekh kita. Itu namanya aba. Wa abna'ukum, dan anak-anak kamu. Abna itu adalah orang-orang yang di bawah kita, termasuk ponakan kita, termasuk cucu cicit kita, termasuk anak-anak buah kita, termasuk para pengikut-pengikut kita. Jika itu yang lebih kamu prioritaskan. Dan keluarga kamu, istri kamu atau suami kamu, lihat itu, ya. Rumah-rumah yang kamu bangun, perniagaan yang kamu khawatirkan kebangkrutannya, harta benda yang kamu tumpuk-tumpuk, dan seterusnya. Ada 8 di situ kan. Jika itu lebih kamu cintai daripada Allah, daripada Rasulnya, dan memperjuangkan agamanya, tunggulah, aku akan urus urusan kamu. Dia halam dalam hadis sahih Muslim, dijamin oleh Allah orang ini akan Allah azab dalam hidupnya. Dalam hidupnya dia akan diazab oleh Allah. Kalau ternyata demi pekerjaan dia telantarkan agama Allah, demi pekerjaan dia telantarkan perintah Allah, dia injak-injak larangan Allah, Allah akan jadikan alat untuk mengazabnya adalah pekerjaannya itu nanti. Man athara syai'an 'ala Allahi 'udziba bih. Siapa yang mendahulukan sesuatu dibandingkan Allah, Allah akan azab ia dengan sesuatu itu. Demi anak, kita hidup untuk anak, habis umur kita untuk anak, lalu Allah kita telantarkan, agamanya kita telantarkan. Tidak kita bela kehormatan agama Allah, tidak berinfak kita untuk agama Allah, tapi berinfak habis-habisan untuk anak kita, maka Allah akan azab kita dengan anak ini nanti. Dia akan dijadikan oleh Allah apakah anak durhaka, atau anak yang membuat kita bisa stres, mati sebelah badan kita dan segala macamnya. Allah akan azab kita dengan apa yang kita lebih mencintai itu. La haula wa la quwata illa billah. Hati-hati ya Bu ya. Jangan sampai. Makanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau ini saat terlambat sholat asar. Gara-gara apa? Dalam sejarah cuma sekali itu beliau terlambat sholat asar, Pak. Ketika beliau selesai, dia langsung ke masjid. Ternyata di masjid orang dah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapain Anas bin Malik? Bilang cepat nggak tahu? Enggak ya? Ternyata Anas bin Malik dia sibuk mengurus 1 batang kurma terakhir di kebun kurmanya. Azan kemana azan asar?
berkumandang di masjid. Apa katanya? Tanggung, kalau saya pergi ke masjid, jauh lagi balik kemari hanya untuk satu batang ini. Maka dia cepat menyelesaikan satu batang itu, baru dia pergi ke masjid. Coba lihat, dia telah dilalaikan oleh satu batang kurma. Lalu setelah selesai, dia ngebut. Masuk ke masjid, orang dah assalamualaikum, assalamualaikum. Lemas seluruh tulang belulangnya kayak nggak ada di badan, dia langsung terjatuh di gerbang masjid, menangis di situ. Tangisannya dapat didengar oleh satu masjid. Tangisan Anas bin Malik. Di situ dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan langsung di situ dilafazkannya, ya Allah, ya Rabb, satu kebun kurma itu saya wakafkan kepada Engkau ya Allah untuk agama Engkau karena dia telah membuat saya lalai dalam menyembah Engkau. Coba lihat, subhanallah. Inilah kelas pencinta, ya. Apa yang telah membuat dia lalai? Maka sesuatu yang telah membuat dia lalai itu dia hukum dirinya. Padahal sebenarnya kaum muslimin yang kami muliakan, sekali seumur hidup baru dia melakukan kesalahan seperti itu. Masya Allah, dia infakkan semua, dia wakafkan semua. Sementara orang zaman sekarang bagaimana? Menyengaja. Bahkan sholatnya pun udah di akhir-akhir waktu. Bahkan dianggap jenius dia. Kalau sempat dia satu kali wudhu, lalu sholat masuk waktu berikutnya. Kemudian dia sholat lagi. Akhirnya dia dianggap udah pinter dah tuh. Zuhur dengan asar dikerjakan tepat dengan masuknya waktu asar. Sisakan 5 menit. Jadi sempat dia sholat. Assalamualaikum, azan asar. Wah, dia anggap dirinya sudah hebat. Padahal itu dzaka tilka sholatul munafik. Itulah gaya sholatnya orang munafik, kata Nabi. Itulah cara sholatnya orang munafik. Gaya sholatnya orang munafik. Baik. Udah Bu, udah ketemu yang 8 tadi. Itu yang sering dijadikan sebagai tandingan bagi Allah yang sering kita cintai. Gara-gara anak, kita mau sholatnya ditunda-tunda. Gara-gara anak. Gara-gara cucu. Betul enggak? Betul, sering. Kita udah wajib pergi haji. Suami ada, sehat. Kita ada, sehat. Rezeki kita ada. Ternyata untuk beli rumah, kita dahulukan beli rumah. Lalu haji ntar, tunda. Seolah-olah ada garansi dari langit bahwa umurnya masih panjang. Ntar, tunda. Sempat dia meninggal, Bu Asin. Dia adalah seorang pendosa besar. Sempat dia tunda, meninggal dia, Bu. Padahal dia sudah punya kemampuan untuk berangkat haji. Meninggal dia, maka dia Asin. Pendosa besar. Lalu bagaimana? Haji dulu. Ntar kalau ada rezeki baru beli rumah. Karena yang pasti itu adalah dia sekarang kewajibannya haji. Ustaz, Pak Ustaz, haji kan seumur hidup. Iya, seumur hidup. Tapi ditunda-tunda ketika dia lagi sehat, dia lagi kuat, dia lagi mampu, dia ada rezeki. Ya, dia tunda-tunda. Lalu ketika dia sampai di usia dia sudah tidak mampu berangkat, ketika itu rezekinya banyak. Tapi dia udah nggak mampu, udah nggak ada haji untuk dia. Wajib hajinya adalah ketika sehat kemarin. Tahun depan Pak Ustadz, apakah ada garansi bahwa tahun depan kamu masih hidup? Hah? Ada garansi nggak bahwa tahun depan kita masih hidup? Kenapa nunda-nunda? Masya Allah. Kaum muslimin hamba-hamba Allah yang saya muliakan. Saya pernah diskakster oleh salah seorang sahabat saya itu tahun 2003. Sahabat saya ini ngomong kayak gini. Apa kata saya? Nanti kita sholat zuhurnya udah nyampe di Anu. Apa kata beliau? Kami bawa motor nih, kami konvoy. Apa kata beliau? Sama-sama kami dari Timur Tengah waktu itu ya. Apakah ada jaminan sampai di sana kita masih hidup? Katanya. Sementara sekarang kita bisa sholat. Ini musolanya. Kita sholat di sini. Saya katakan nanti kita sholat di sana. Waktu itu kita memang belum menunjuk siapa Amir Safar. Kalau dalam adabnya Amir Safar yang dipatuhi kan, kita belum tunjuk. Tapi yang penting saya katakan kita sholatnya di sana. Beliau mengatakan kita bisa, waktu kita ada sekarang. Dan musola ada, air ada, semua syarat untuk sholat bisa ada di sini. Ngapain udah di sana? Apakah ada jaminan kita masih hidup sampai di sana? Terdiam saya. Dan kami membenarkan semua, sholat kami di situ. Ini yang kita khawatirkan Pak, nunda-nunda. Menunda-nunda termasuk bayar utang. Menunda bayar utang, menunda melaksanakan ibadah haji. Padahal kewajiban itu kemampuan kita ada sekarang. Makanya kata Abdullah ibnu Umar, "Idza asbahta fala tantaziril masa, wa idza amsayta fala tantaziris sabah." Kalau ada waktu pagi jangan tunggu-tunggu sore. Kalau ada waktu sore jangan tunggu besok.
Yang hari ini bisa dibuat hari ini, cepat kerjakan hari ini. Jangan tunggu besok. Besok ada kewajiban yang lain lagi, jangan sampai numpuk. Kalau numpuk keberatan beban, akhirnya kita nggak jadi ngerjakan. Kebanyakan utang pada Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Syarat pertama, jangan Allah diduakan. Syarat agar kita diterima cintanya oleh Allah, jangan Allah diduakan. Coba lihat, Nabi Muhammad kalau berani menduakan Allah, surat Az-Zumar ayat 65, berani menduakan Allah, dijamin oleh Allah batal seluruh amal kamu dalam hidup kamu hai Muhammad, dan kamu di akhirat orang yang merugi. Nabi Muhammad kalau berani melakukan perbuatan syirik. Oke, ini syarat pertama ya, agar cinta kita berbalas, setialah. Satukanlah Allah terus, ahadkanlah Allah terus. Esakan Allah terus, jangan dia diduakan. Jangan Allah disekutukan. Syarat kedua, kalau ke manusia nih, kalau dia nelpon, angkat teleponnya. Bu, kalau ibu ingin saya dapatkan cinta ibu, anggaplah saya anak ibu ya, saya ingin dapatkan cinta ibu. Setiap kali ibu nelpon saya abaikan telepon ibu. Saya biarkan gantung terus. Kira-kira ibu jadi marah nggak? Pasti ya bu ya. Nggak ada orang yang tidak akan marah jika digituin. Marah, kesel. Lama-lama emang lu siapa? Kan gitu kan? Emang pangkat lu apa? Sok banget ditelepon nggak ngangkat-ngangkat. Gitu. Nah, kita ditelepon oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, prioritaskan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Angkat teleponnya. Setiap kali kita dipanggil, datanglah. Setiap kali dipanggil, datanglah. Artinya apa? Seluruh perintah-perintah Allah kerjakan. Imtithalu awamirillah, mengerjakan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan, hai wanita-wanita muslimah, tutup auratmu. Maka ditutup. Di hadapan lelaki yang bukan muhram, tutup selalu. Ustaz, sekarang kami sudah di usia di atas 50 tahun baru nutup aurat, Pak Ustaz. Gimana dengan masa lalu kami? Tobatlah dari masa lalu, yang sekarang istiqomah. Ya, yang sekarang istiqomah. Ibu pakai jilbab-jilbab dalam-dalam ini kan baru sekarang kan? Iya kan? Waktu muda-muda dulu. Biasa banget ini leher nampak sama orang. Biasa banget betis kita nampak sama orang. Biasa siku kita, bahkan kalau kita gini nampak sama orang. Biasa. Sekarang alhamdulillah istiqomah yang sekarang. Taubat dari yang sudah berlalu. At-taib minadz-dzam kaman la. Orang bertobat daripada dosanya seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa. Diputihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau diingat masa lalu kita. Nah bu, kalau masa lalunya udah kayak gitu, saya masih banyak lihat wanita-wanita muslimah jilbabnya udah dalam, bahkan ada yang cadaran. Tapi maaf, pas masuk ke rumahnya, fotonya yang nggak pakai jilbab dulu masih dipajang. Fotonya pernikahan dulu masih dipajang dengan suaminya. Itu belum taubat. Kalau udah taubat itu memang betul-betul dirahasiakan. Masuk ke album, kenapa sih? Masukkan sama ke album. Kapan kangen boleh dilihat. Iya. Yang paling bagus itu yang foto-foto jahiliyah agar nggak dilihat oleh orang-orang lain. Yaudah dibakar saja. Foto-foto jahiliyah dalam artian masih buka-buka aurat. Selanjutnya, syarat berikutnya adalah jangan coba-coba melakukan apapun yang tidak disukai oleh orang yang kita cintai. Ketahuan kita melakukan yang dia tidak sukai dalam hal ini adalah ketahuan kita melakukan yang Allah haramkan. Allah haramkan ini, kita lakukan. Allah tahu bahwa kita melakukannya dan Allah Maha melihat. Kalau kita melakukan sesuatu yang orang yang kita cintai tidak menyukainya, maka jangan berharap kita mendapatkan cintanya. Betul tidak? Jangan berharap kita akan mendapatkan cintanya. Dia sudah kasih tahu sama kita, Bang, Akang,
Mas, Ajo, udah. Hah? Dia udah kasih tahu, saya paling nggak suka yang kayak gini. Tolong ya please, jangan dibuat-buat. Sekali aja abang buat, akang buat, udah deh kayaknya kita nggak bisa lanjut. No, bukan gitu kan? Dia udah ceritakan dulu apa yang dia tidak sukai. Allah sudah mengumumkan ke bumi ini apa-apa yang tidak disukainya. Jika kita berani melakukan apa yang Allah tidak sukai, maka jangan pernah mimpi mendapatkan apa yang kita inginkan dari Allah, cintanya. Nah. Kemudian yang keempat, syarat yang keempat agar mendapatkan balasan cinta dari Allah. Cintailah siapapun orang dan apapun yang Allah cintai. Ini namanya wala wal bara. Kita mencintai yang dicintai oleh Allah. Kita membenci yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya lihat di surat Al-Mumtahanah ayat 1. Surah Al-Mumtahanah ayat 1. Allah sebutkan, tak akan pernah engkau temui la tatakhidu aduwi wa aduwakum awliya. Allah haramkan, jangan kamu mencintai apa-apa yang Allah benci. Bu, salah satu yang Allah benci itu adalah kalau zaman sekarang mengangkat pemimpin orang kafir. Itu paling telak, Allah benci habis-habisan itu. Beberapa ayat tegas Allah mengharamkan umatnya mengangkat orang kafir sebagai pemimpin. Bahkan Allah dengan tegas dalam ayat-ayat muhkamat mengatakan kafir, murtad siapapun yang mengangkat orang kafir sebagai pemimpinnya. Allah tidak izinkan. Lalu kita angkat. Apapun alasannya, Allah mengatakan kamu sudah gabung dengan mereka. Diharamkan tapi nggak dipedulikan pengharaman itu. Hah? Ya. Semoga ibu-ibu bukan nanti termasuk orang-orang yang membiarkan keluarganya memilih orang kafir sebagai pemimpin. Karena Allah haramkan. Baik, semua yang Allah benci, ikutlah kita membencinya. Termasuk yang Allah benci adalah orang yang mengolok-olok ajaran syariat agama Allah. Orang mengolok-olok di Indonesia ini, Bu, cendikiawan-cendikiawan, level papan atas, berani mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala. Allah umumkan bencinya kepada orang itu, bahkan di dalam surat At-Taubah ayat 65 Allah nyatakan orang itu telah keluar dari iman, telah lepas syahadatnya, dia bukan lagi seorang muslim, kafir. Karena dia mengejek, mengolok-olok ajaran syariat agama Allah. Nah, ketika itu kita diharamkan oleh Allah jangan sampai mencintainya. Ya, haram mencintainya. Makanya, Bu, ibu mungkin masih ingat dengan nama seorang pemuda saat ibunya berikan pilihan, nak, jika engkau tetap di agama lama, di agamamu yang sekarang, mak akan demo di hadapanmu. Mak tidak akan makan, tidak akan minum sampai engkau lihat mak mati di depanmu, nak. Satu Mekah tahu bahwa pemuda ini sangat mencintai maknya ini. Ya. Pada akhirnya apa pilihan si pemuda? Apa pilihannya? Tegar dia. Mak, seandainya di tubuh emak punya nyawa sebanyak bulu-bulu dan rambut yang ada di tubuh emak, satu persatu lepas dengan cara begini di hadapan saya, jangan mak pernah berharap saya akan meninggalkan agama ini. Masya Allah. Dia rela berpisah dengan yang dicintainya. Abu Bakar, dia meninggalkan apa yang dia cintai di kota Mekah. Semua penghasilannya, kebunnya, toko-tokonya, ruko-rukonya, kalau ada ruko zaman dulu ya. Ditinggalkan semua demi mewujudkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kisah-kisah heroik yang sangat menakjubkan. Demi mewujudkan cinta, dia rela berhadapan dengan orang yang dia cintai. Saat cinta di persimpangan jalan, saat itu kita ditentukan manakah yang lebih kita cintai. Kesini apa kesini. Saat itu kita pula disuruh memilih pilihan yang sulit. Maka pembuktian cinta itu ketika itu, Bu. Suami nantangin kita nih. Suami nantangin kita. Apa kata suami? Kalau kamu masih pakai jilbab dan terus ngaji, maka inilah akhir hubungan kita.
Wush, serem banget. Maka katakan kepadanya, abang, seumur hidup aku tidak akan berhenti mencintaimu. Seumur hidup aku tak akan pernah berhenti mencintaimu. Tapi cintaku kepada Allah di atas segala cinta yang ada. Engkau hadapkan aku di persimpangan jalan yang berat. Ya Bu ya, catat Bu. Maka sungguh cinta kepada Allah lah yang akan kupertahankan, walaupun aku harus berkorban dengan berpisah darimu. Ini baru namanya cinta, Pak. Ketika dia harus memilih, dia buktikan bahwa dia lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka di sini hamba-hamba Allah yang kami muliakan, sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis ini tajam sekali. Man ardallaha biridhan nas, man ardallaha bisakhatin nas radhiyallahu lah wa ardan nasa ilaih. Siapa yang terus mencari ridho dan cinta Allah dengan melakukan orang-orang yang di dekatnya tidak suka. Orang-orang dekatnya nggak suka kalau dia melakukan. Sementara Allah suka dengan dia melakukan itu. Allah ridho kepadanya, Allah cinta kepadanya. Demi mendapatkan dan merebut cinta Allah, dia lakukan walaupun awal-awalnya dia dicemeh, dia diejek, dia ditertawakan, dia dikucilkan, dia dihina oleh orang terdekatnya. Dia siap. Radhiyallahu lahu, Allah pasti ridho kepadanya. Itu langsung terbukti, Allah langsung ridho kepadanya. Wa ardan nasa ilaih, cepat atau lambat orang-orang yang sekarang ngejek dia, orang-orang yang sekarang membenci dia, akan Allah buat ridho kepadanya. Awas Bu, awas, ini hati-hati. Lanjutan hadisnya, wa man askhatallah biridhan nas, siapa yang melakukan yang Allah tidak sukai hanya demi mempertahankan cinta manusia kepadanya, cinta makhluk kepadanya. Wa man askhatallah biridhan nas, siapa yang melakukan yang Allah tidak sukai demi mempertahankan cinta makhluk kepadanya, sakhitallahu lah, Allah pasti murka kepadanya. Wa askhatan nas ilaih, cepat atau lambat orang-orang terdekat atau orang-orang yang dia inginkan itu akan benci kepadanya. Hukuman buat dia. Awas, jangan sampai cinta makhluk lebih kita utamakan daripada ridha Allah. Allah pasti akan hukum kita, dan hukuman Allah tidak akan mampu kita bisa lari kemanapun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hamba-hamba Allah sekalian yang kami muliakan. Konsekuensi cinta. Nah ini lagi. Kalau memang demikian adanya, apa konsekuensi cinta? Satu, konsekuensi cinta yang pertama, serahkan diri ini kepadanya. Rasakan bahwa kita sudah ada yang punya. Betul nggak? Aku adalah milikmu. Enggak, bukan begini bahasanya orang yang bercinta. Aku adalah milikmu, engkau adalah milikku. Bahasanya begitu. Konsekuensi cinta yang pertama adalah serahkan diri ini kepadanya. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah rabbil. Hidupku, matiku, seluruh ibadahku, apapun yang kubuat dalam hidup ini adalah milik Allah dan untuk Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami ini Allah yang punya. Semua apa yang ada pada kami pasti pulang kepada pemiliknya. Rasakan. Ini konsekuensi cinta yang pertama ya. Kalau enggak kayak gitu bohong cintanya, bohong. Bohong 100 kali. Tapi kalau udah merasa saya ini milik Allah, semua yang saya lakukan adalah untuk dan karena Allah, kapanpun siap untuk dikorbankan untuk Allah, maka itu baru benar cintanya. Yang kedua, konsekuensi cinta yang kedua, ikut selalu dengan apa yang dia mau. Apa yang Allah maui, ikut. Inilah yang disebut dengan qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah, jika kamu memang mencintai Allah. Ibu mencintai Allah kah? Bapak mencintai Allah, Pak? Katakan hai Muhammad pada mereka semua, jika kalian memang mencintai Allah, fattabi'uni, wajib bagi kalian semua ikut saya.
Nabi perintahkan ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bidang apanya Nabi wajib diikuti? Nabi wajib diikuti di bidang urusan agama saja. Di bidang urusan dunia Nabi enggak perintahkan wajib mengikuti beliau. Masalahnya ruang lingkup agama ini ternyata luas. Pernah enggak dengar pengajian tentang luasnya ruang lingkup agama? 5 hal. Yang pertama, semua yang berkaitan dengan akidah, keyakinan, ini urusan agama. Yang kedua, semua yang berhubungan dengan ibadah dan amalan, ini urusan agama. Yang ketiga, semua yang berhubungan dengan hukum, ini adalah urusan agama. Yang keempat, semua yang berkaitan dengan akhlak, ini urusan agama. Yang kelima, seluruh yang berkaitan dengan muamalat makhluk dengan makhluk, sampai kepada urusan kesehatan, urusan pendidikan, urusan ekonomi, urusan pernikahan, urusan warisan, segala macamnya. Seluruhnya adalah urusan agama tuh. Urusan fulus ke fulus, Bu, itu urusan agama. Ikut Nabi. Loh, Pak Ustadz, kalau begitu yang urusan dunia yang mana? Apa yang berhubungan dengan teknologi? Yang berkaitan dengan teknologi dan sains, cuma itu urusan dunia, nggak perlu ikut Nabi, karena itu bukan urusan agama. Yang urusan agama yang 5 tadi. Nah, kalau memang kita mencintai Allah, ikuti Nabi dalam hal yang 5 tadi. Ini konsekuensi cinta loh ya. Konsekuensi cinta adalah wajib ikut Rasul. Dalam hal apa, Bu? Dalam hal agama. Agama itu ada 5. Akidah, ibadah dan amalan. Kemudian hukum. Kemudian akhlak. Dan terakhir muamalah. Muamalah ini paling luas. Muamalah ini paling luas. Ikuti Nabi semuanya. Di sinilah kita wajib belajar, biar kita tahu mana-mana yang bagian agama yang harus ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian konsekuensi cinta yang ketiga, si dia adalah prioritas. Allah adalah dinomorsatukan. Allah dinomorsatukan. Sekali lagi, ketika cinta harus memilih. Sementara waktunya cuma saat itu. Saat itu kita harus memilih, prioritaskan Allah. Prioritaskan Allah. Ya kayak tadi. Sekarang kita punya duit. Ada tanah yang mau dijual. Sementara ada peluang haji untuk tahun ini bisa berangkat. Peluang ini sahih. Tapi kita harus bayar dengan uang yang bisa menghabiskan untuk beli tanah. Prioritaskan memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu contoh. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, selanjutnya pesawat saya berangkat jam 3.30. Iya. 3:30. Di Halim. Halim. Jadi Bapak Ibu, karena ya Bu Ayu tadi sudah menyampaikan Pak Ustadz baiknya jam 6. Tenang, kami juga tidak gantung. Ya, saya katakan Bu Ayu please bantu saya. Saya sebenarnya hari ini sudah banyak meng-cancel banyak agenda-agenda karena sebenarnya ini bukan jadwal saya ke Jakarta. Ada hal emergensi yang harus saya selesaikan di kedutaan. Nah, alhamdulillah dimanfaatkan untuk bisa ngisi jamaah. Alhamdulillah ya. Tapi ini udah lebih 1,5 jam udah sampai loh. Enggak apa-apa Bu ya. Kita jalan ya. Cuma sebentar saya akan ringkaskan karena nggak enak juga gantung sedikit. Saya ringkaskan sebentar aja biar ini lengkap Bu. Ada apa dengan cinta? Ada apa dengan cinta? 1. Dengan adanya cinta kita terasa bahagia. Yang kedua, dengan cintalah hidup ini bersemangat dan kita terasa punya tenaga. Karena ada cita-cita yang mendongkrak semangat hidup ini. 3. Cinta yang membuat hidup ini terasa ada. Cintalah yang menjadikan hidup ini berarti. Coba orang Bu, tanpa cinta dia mau bunuh diri, betul nggak? Karena dia menganggap hidup ini udah nggak ada. Ketika dia kehilangan cinta, maka sungguh demi Allah, kalau kita punya rasa cinta kepada Allah, kata Ibnu Taimiyah, saya nggak peduli dimanapun saya diletakkan, nggak peduli. Mau di penjara, saatnya saya berdua-dua dengan Allah dalam kesunyian. Mau diusir, saatnya saya bersafar dengan yang saya cintai. Kalau saya dibunuh, itulah pertemuan saya dengan Sang Maha Kekasih yang saya cintai. Masya Allah. Makanya dia nggak peduli, mau diapakan aja kata Ibnu Taimiyah, saya nggak peduli. Kalau saya di penjara, itulah saya berdua-duaan dengan Allah, dengan Sang Kekasih. Kalau saya diusir, itulah saya
bermesraan, bersafar dengan Allah. Kalau saya dibunuh, itulah saatnya saya berjumpa dengan sang kekasih. Masya Allah. Baik. Ibu-ibu, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, kalau ibu mau bertanya, Pak Ustadz, bagaimana cara menumbuhkan rasa cinta kepada Allah? Mau? Pertama, cepat aja nih. Bagaimana cara menumbuhkan rasa cinta kepada Allah? Sama juga dengan ke makhluk loh Bu. Gimana kita bisa cinta pada orang? Yang pertama, kenali dulu orang itu dengan baik. Kenali keistimewaannya. Duh, orang ini istimewa di sini, dia hebat di sini, dia hebat di sini. Habis kenal, yang kedua, berarti kita harus kenal dengan Allah, ya. Dalam artian kita pelajari tentang Allah, Asmaul Husna, sifat-sifatnya, segala macamnya. Yang kedua, saya rasa sampai sekarang banyak majelis ilmu yang belum ada menyelesaikan Asmaul Husna, sifat-sifat Allah yang 99 itu. Juga sifat Allah Subhanahu wa taala yang harus kita pelajari. Yang kedua, kita bisa tumbuh rasa cinta itu, selalulah dekat dengannya dan biasakan bersama dengannya. Rasa cinta itu kan tumbuhnya dari sana dulu. Mulanya biasa saja. Ayo, lanjutkan. Mulanya biasa saja, tapi karena sering bersama, ibaratnya kita nih, sholatnya nggak begitu gregetan rasanya. Tapi karena sering, asal dipanggil sholat, sering baca Quran, sering sholat, sering zikir, lama-lama Bu akan tumbuh tuh manisnya cinta. Karena sering bersama. Sering bersama. Terus yang ketiga, karena tumbuhnya rasa cinta, karena si dia orangnya perhatian banget, kan gitu kan? Karena si dia orangnya perhatian banget. Tumbuhkan rasa bahwa Allah itu sebenarnya sangatlah sayang kepada kita. Rasakan banyak betul karunia Allah. Baca nikmat-nikmat itu, biar kita merasa Allah itu sangat sayang dengan kita. Kemudian rasakan ternyata Allah sangat peduli dengan kita. Dia senantiasa menolong kita saat kita dalam kesulitan. Saat kita perlu, Allah selalu ada. Biasanya kita tumbuh rasa cinta kalau kita merasa dilindungi oleh orang itu. Saya merasa dia perhatian banget sama saya, dia care banget. Nah, itu adalah awal tumbuhnya rasa. Kalau kita merasa selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah. Alhamdulillah, untung Allah nggak matikan kita sementara kita dalam keadaan bergelimang dosa. Allah izinkan saya bisa mengikuti pengajian sehingga saya tahu mana yang benar, mana yang salah, dan bla 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 dan seterusnya. Demikianlah hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Semoga pertemuan singkat ini diberi oleh Allah taufik dan ma'unah. Inilah cinta, yang dengan cinta kita dapat membandingkan antara cinta kepada makhluk dengan cinta kepada sang Khalik kita. Semoga Allah mencintai saya, bapak, ibu, dan sampai akhir hayat kita meninggal dalam keadaan dosa-dosa kita sudah hapus dan kita termasuk minal mahbubina indallah, di antara yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Minta maaf Bapak Ibu, saya tidak bisa berlama-lama lagi. Saya langsung berangkat. Semoga perjalanan kami dimudahkan Allah dan enggak telat, enggak macet di jalan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.